bukan kita. Ini kan kita duduk berjam-jam udah di tempat ini, betul apa enggak? Bahkan jangan-jangan banyak di antara kita yang kakinya udah kesemutan. Banyak. Yang belunjur juga udah ada nih. Yang senderan di tembok mah enak. Mudah-mudahan semuanya masuk surga sama tembok-temboknya. Ya maaf, kenapa kita berlama-lama di tempat ini berjam-jam? Sampai ada yang berkipas pakai kardus. Pakai kardus. Ada pakai piring. Kalau pakai piring mah itu ada maksudnya kayaknya. Mau ngasih unjuk panitia, kuenya udah habis. Kok jadi piring. Tapi kreatif, berjam-jam kita duduk di tempat ini. Jemaah nggak masuk akal. Karena duduknya kita di tempat ini, hadir di majelis maulid bukan lagi wilayah akal. Ini wilayah cinta. Ada sebuah keyakinan yang begitu kuat. Bila kita duduk di tempat ini, maka disaksikan oleh Allah dan kelak akan mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah. Dan hidup bukan cuma di dunia doang, Bu. Betul apa kagak? Dan dia baginda Rasulullah adalah lelaki yang paling sayang kepada umatnya. Dulu waktu saya masih kecil, saya suka diajak-ajak sama ibu saya. Ini kayak ini nih, diajak sama ibu saya ke majelis taklim. Itu ada syair dari dulu sampai sekarang tetap dibaca di majelis-majelis taklim kalau gurunya lagi kelamaan datang. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur, seluruh tubuh akan menggigil, kan kedinginan. Itu dari kecil tuh, sampai sekarang saya udah punya cucu, masih syair itu didendangkan di majelis-majelis taklim supaya ngingetin bahwa ada sesuatu yang terjadi pada setiap orang, yakni saat Israel datang. Dan pada saat itu jamaah sekalian berbahagia, tidak lagi ada yang mampu menolong kita kecuali amalan-amalan yang kita lakukan, termasuk di siang hari ini. Shallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Bahkan ada lanjutannya tuh syairnya. Walau dirimu cantik jelita, Israel datang tiada berharga, suami menangis sambil melirik. Itu sama. belum dimandiin, belum dibungkus sama kain kafan, belum disolatin, belum dimasukin ke dalam tanah. Ini syair ngingetin, kendati pun kau punya wajah cantik jelita, kalau Israel datang enggak lagi berharga. Tuh lihat yang katanya paling sayang kepada dirimu. Dalam syair ini disebutkan suami menangis cuma sebelah mata. Walaupun sampai sekarang saya belum bisa ketemu orang yang sebelah nangis sebelah ngelirik. Gimana caranya? Tapi itu syair ingin ngingetin, kalau engkau tidak punya cinta kepada baginda Rasulullah, berabe itu suami yang kau berkhidmah dari pagi sampai sore, dari bangun tidur sampai mau tidur. Kan emak-emak kagak kelar-kelar urusannya, betul apa kagak? Dari melek mata sampai mau tidur nggak ngaso-ngaso. Tapi lihat, ketika syair ini mengingatkan bahwa suamimu menangis boleh jadi cuma sebelah mata, yang cinta kepadamu cuma Nabi yang mulia. Sallu ala Nabi. Saya pernah tanya, Bu, saya pernah tanya, kalau jatuhnya di ibu di jamaah punya suami
Kita udah lagi di pembaringan, belum diurusin, udah ngelirik yang takziah, kira-kira gimana? Kalau kata jamaah saya bangun lagi Ustaz, saya cekek katanya. Lu urusin gua dulu, udah main ngelirik aja. Saya bilang sama jamaah, ada bu, seorang suami kagak sabar nungguin bininya mati dia kawin lagi. Jemaah, saya ingin mengajak ini kepada sebuah fakta yang tidak terbantahkan. Inilah alasan kenapa kita kumpul di majlis Maulid Baginda Rasulullah berjam-jam. Padahal banyak orang yang saat ini sedang asyik kumpul sama keluarganya. Mereka ngaku cinta Nabi, tapi mereka tidak pernah berani membuktikan cintanya kepada Nabi. Karena dianggap enteng ini majlis. Kita lihat ayatnya. Kita lihat ketika dalam surat Al-Ahzab. Tadi saya sepanjang Qori membaca surat Az-Zumar, itu menceritakan bahwa ada nanti digiring berkelompok-kelompok orang masuk ke dalam neraka. Kemudian ayat yang kedua diceritakan berkelompok-kelompok orang digiring masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan kita kumpul di sini, kita kumpul di surga Allah. Jemaah sekalian berbahagia, kita lihat di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab, ayatnya tadi saya baca di pembuka. Huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan-nur wa kana bil mu'minina rahima. Ini ayat Al-Quran la raiba fi, menceritakan tentang jamaah yang ada di musola Nurul Amal yang sedang berkumpul menunjukkan cinta kepada baginda Rasulullah. Mereka punya anak, mereka punya kesibukan, tapi kalau dihadapkan dengan majlis maulid, maka mereka dengan ringan melangkah ke musola Nurul Amal karena ada cinta yang mereka tidak mampu menahannya. Sallu ala Nabi. Jemaah, apa yang disampaikan oleh Allah biar kita tahu, ente sebelum datang ke musola Nurul Amal boleh jadi punya urusan, boleh jadi dalam kesusahan, tapi kalau udah duduk di depan musola Nurul Amal dalam pelaksanaan Maulid Nabi, tidak boleh kau bangun kecuali engkau mendapatkan pertolongan dari Allah Jalla Jalaluhu. Ya mah, ini ayatnya. Huwallazi yusalli alaikum, biar Allah bersolawat atas kalian. Ente benar orang kelurahan Mampang, ente benar nggak punya saudara pejabat penguasa, tapi kalau duduk di musola Nurul Amal pada hari ini, kau mempunyai kedudukan naik setinggi-tingginya karena Al-Quran yang bercerita dia Allah bersolawat atas kalian. Semua mufassir sepakat siapa yang dimaksud dengan kalian, yakni umat baginda Rasulullah yang bersolawat kepada kanjeng Nabi. Tadi korin kita menutup bacaan Al-Qurannya dengan solawat. Belum lagi solawat yang dibaca dari sejak pagi tadi. Saya dikirimin sama Ustaz Fauzi, ibu-ibu yang lagi main hadrahnya, bacaan solawat dari jam 7 udah mulai. Jemaah, ketika ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini ayat tentang Nabi yang mendapatkan sholawat dari Allah dan para malaikat. Kita lihat kemudian tafsirnya. Sahabat-sahabat Ansor dan Muhajirin ngadep kepada baginda Rasulullah, ya Rasulullah, ini ayat tentang keutamaan engkau mendapatkan salawat dari Allah dan para malaikat. Fama lana ya Rasulullah, lalu mana buat kami ya Rasulullah? Jemaah, maka turunlah ayat tadi, huwallazi yusalli alaikum, dia Allah bersolawat atas kalian.
nggak kebantah karena ini ayat Al-Quran. Dan kalau kita sambungkan kepada hadis, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashran. Satu kali kita baca sholawat, 10 kali Allah bersolawat. Kita buka tafsirnya, apa sih sholawat Allah kepada warga Mampang? Apa sholawat Allah kepada mereka yang kumpul berjam-jam dalam cinta kepada manusia yang siang dan malam menjadi kerinduan bagi setiap orang? Ketika kita buka tafsirnya, sholawat Allah kepada hambanya adalah Allah memberikan kasih sayang, memberikan rahmatnya. Orang anggap kecil tentang rahmat Allah. Mari kita lihat kasih sayang Allah dengan sebuah logika sederhana. Ibu, bapak, kita punya anak yang umurnya baru 6 bulan, bayi 6 bulan. Ini anak belum bisa ngomong, belum 6 bulan. Tapi mengapa seorang ibu mengurusi semua kebutuhan dari ini bayi? Bajunya dibeliin, makanannya dibeliin, susunya dicukupin. Seorang ayah tidak pernah mengeluh lelah. Keluar dari rumah, matahari belum terbit, balik ke rumah, matahari sudah tenggelam demi memenuhi kebutuhan ini bayi yang umurnya 6 bulan. Apa alasannya? Padahal ini bayi belum bisa ngomong, nggak minta dibeliin baju, nggak minta dibeliin susu. Kenapa seorang ayah, seorang ibu berusaha memenuhi segala kebutuhannya? Jawabannya sama, ya Ustaz, bener nih bocah belum bisa ngomong, tapi kami punya cinta, suami dan istri, seorang ayah dan ibu punya sayang sama nih anak. Nggak perlu dia ngucap, nggak perlu, karena punya sayang kepada nih anak. Nggak perlu dia minta, nggak perlu. Seorang ibu, seorang ayah tahu akan kebutuhannya. Jemaah, itu baru sayangnya makhluk kepada makhluk. Wa kaifa nahnu, lalu bagaimana dengan kita yang diceritakan dalam Al-Quran? Allah menyayangi kalian. Kalau sayangnya makhluk kepada makhluk kayak begitu, lalu bagaimana sayangnya Allah? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma, Rabbukum wa Rabbu abaikumul awwalin, Rabbul masyriqi wal maghribi wa ma bainahuma. Dari mana kemudian kita takut kalau seorang ayah dan ibu karena sayang kepada anaknya tidak perlu mendengar permintaan anaknya, dipenuhi semuanya? Lalu bagaimana dengan dia Allah? Ya'lamu ma fis sudur, dia tahu apa yang ada di dalam dada kita. Maka ini yang tadi di awal saya yakinkan, ente boleh punya masalah, ente boleh punya urusan, tapi begitu hadir di Masjid Nurul Amal, di musola Nurul Amal, kau tak pantas lagi berkeluh kesah, karena kau punya kedudukan kelewat mulia berkat cinta yang kau punya kepada Nabi. Sallu ala Nabi, sallu ala Nabi. Dan setiap orang hidup punya urusan, betul apa enggak, Bu? Setiap orang hidup punya masalah, betul apa enggak? Tapi ketika Allah datang untuk menyayangi kita dan memberikan pertolongan, kelar semuanya. Saya ingin kasih unjuk. Ada yang di sini bawa HP, ada aplikasi Al-Qur'annya? Ada? Coba boleh buka surat Muhammad ayat kedua. Coba boleh buka, biar kita tahu. Yang ini biar ini lagi mantan ke saya kan. Coba buka nih, surat Muhammad ayat kedua. Ada mikrofonnya satu lagi, Bang. Mikrofonnya boleh, Bang? Biar tambah yakin bukan kata saya, karena ini kata Al-Quran. Boleh? Ada yang udah ketemu? Boleh? Ada yang ketemu nggak? Bisa mau baca Ustazah ada saja sih. Boleh, silakan kasih mikrofonnya di Mana yang mana orangnya? Nih, saja nih. Saya baca.
SUN 100.000 yang baca bu. Giliran juga. Nah lumayan. 100.000 baca Al-Quran. Oh ada 100.000. Lumayan buat beli susu ini. Tuh anaknya bilang, ayo bu baca bu, ayo bu. Ini ngambil ini buat ibunya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa 'amilus shalihati wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin wa huwal haqqu min rabbihim kafara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Boleh terjemahnya, mama boleh lah salah dikit nggak apa-apa. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Orang-orang yang beriman, beramal soleh, dan beriman pada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, bahwa ia merupakan kebenaran dari Tuhan mereka. Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaannya. Maha benar Allah dengan segala firman. Nih 100.000 nih. Ini anaknya bukan? Neng, ambilin neng. Ntar lu bagi dua neng. Ini neng. Tadi lu nyuruh, sekarang pora-pora. Kali. Jemaah, itu ayatnya. Bukan kata saya, walladzina amanu wa 'amilus shalihati wa amanu bima nuzzila ala Muhammad wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin wa huwal haqqu min rabbihim kaffara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Allah yang menjanjikan, dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kita tadi mendengarkan qori kita membaca Al-Quran, nggak nyaman rasanya kalau majlis maulid tidak mendengarkan bacaan Al-Quran, karena iman kita kepada Allah dan kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Dua hal tadi diterjemahkan, dua hal Allah akan berikan kepada kita yang ada di tempat ini. Kafaru anhum sayyi'atihim, Allah hapuskan kesalahan mereka. Nggak boleh ada yang bangun kecuali dosanya rontok di tempat ini. Yang kedua, wa aslaha balahum, dan Allah perbaiki urusan mereka. Bapak Ibu, kita datang di tempat ini diundang sama baginda Rasulullah. Zahirnya DKM, zahirnya panitia, tapi secara batinnya kita datang memenuhi undangan baginda Rasulullah, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Kemarin banyak orang-orang yang girang kagak ketulungan ketika dipanggil oleh Bapak Presiden Prabowo. Girang karena mau jadi menteri atau orang-orang yang disebut pejabat. Itu yang undang Ustadz orang nomor 1 di Republik ini. Gimana kita gak girang? Emang kudu girang. Tetapi jemaah, siapapun presidennya, batasnya paling lama cuma 10 tahun. Tapi yang mengundang kita adalah baginda Rasulullah. Kalau mereka bisa girang, bisa yakin, berbahagia, diundang oleh orang nomor 1 di Republik ini, maka kita lebih harus yakin, karena kita diundang oleh manusia terbaik di permukaan bumi ini, di dunia dan di akhirat. Shallu ala Nabi. Cuma kali ini nggak banyak orang yakin. Kira-kira nih Bu, kira-kira di sini wali kota atau bupati? Kalau Bapak wali kota undang kita makan-makan di rumahnya,
acaranya bareng sama maulid di musola Nurul Amal. Kira-kira datang kemari apa ke rumah wali kota? Kemari apa ke rumah wali kota? Keren. Oh no, dia wali kota no dia no. Keren nih, keren Pak RW. Nggak tertarik baru kata wali kota, ya Ustaz, gubernur sekalian, bila dihadapkan dengan undangan Nabi, kami tidak akan pernah melirik kepada siapapun kecuali kepada baginda Rasulullah. Tapi kira-kira bener apa kagak? Kira-kira nggak diundang makan nih, kita ganti, mau dibagiin duit arang 200.000 sama bapak wali kota, terus barengan sama Maulid di Nurul Amal. Pilih ke bapak wali kota apa ke sini? Kemana Bu? Baru separuh udah nih. Baru 200.000 udah goyang dia.